Assalamualaikum bunda-bunda semuanya, gimana kabarnya? Saya harap semoga bunda-bunda semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya, amin ya rabbal alamin. Baik, kegiatan saya hari ini itu diawali dengan menggosok baju anak-anak ya bunda gitu. Jadi sebelum melakukan aktivitas-aktivitas yang lain seperti ke pasar, memasak, mencuci gitu ya, mencuci baju, mencuci piring itu saya awali dulu dengan menggosok dulu gitu. Nah, sebenarnya ini ketika saya lagi menggosok ini saya ditemani sama anak bungsu saya gitu ya, karena dia kalau di sekolah itu satu minggu itu masuk pagi, satu minggu masuk siang gitu. Jadi terkadang biar suasana saya sepi menggosoknya tuh nggak sepi gitu kan, ditemani sama dia yang selalu berbicara ya, bercerita apa aja gitu. Nah, sebenarnya ini sebenarnya waktu saya lagi menggosok nih dia lagi cerita gitu. Cerita banyak hal gitu kan. Jadi salah satu aktivitas yang saya kerjakan ketika menjemput anak sekolah itu adalah menanyakan gitu. Gimana sekolah tadi? Gimana teman-teman di sekolah? Gimana pelajarannya? Tadi nakal nggak gitu? Terus tadi jajan apa gitu ya? Jadi selalu saya menanyakan hal itu sehingga anak-anak cerita gitu kan, cerita semua hal gitu. Nah, ini baju anak saya yang bungsu ya, ketika sudah selesai digosok, ketemu ada yang robek ternyata di sebelah kiri gitu. Dia akhirnya sih bilang, ini robeknya kenapa gitu ya. Terus dia bilang, iya kemarin itu bajunya robek ketika saya buka baju, robek aja gitu ya. Bisa gitu ya, ketika buka baju dia langsung ngerobek gitu. Jadi ya udah akhirnya eh, tidak saya lipatkan, tidak saya lipat dan saya langsung sisihkan untuk saya jahit bagian pinggirnya. Nah, lanjut ke cerita yang tadi tentang kegiatan anak-anak sepulang sekolah. Saya selalu menanyakan gitu. Tadi sekolah gimana? Tadi sama ibu gimana? Pelajarannya bagaimana gitu. Jadi maksudnya adalah sekalian ingin mengetahui dunianya dan juga untuk mengetahui teman-temannya, dunia sekolahnya, apakah dia happy di sana gitu ya. Terus juga maksudnya untuk mengeksplor atau mengembangkan kemampuan dia berbicara gitu atau kemampuan dia untuk mengingat kembali apa yang sudah terjadi. Itu yang saya kerjakan. Terus ada juga beberapa dia cerita misalnya tentang teman-temannya gitu. Ada pelajaran karakter yang perlu kita tanamkan ke anak ketika menjemput anak sekolah gitu ya Bunda. Yang biasanya saya kerjakan yaitu adalah misalnya anak yang bungsu saya itu cerita waktu itu dia di sekolah katanya gitu. Jadi ada temennya yang berbisik-bisik katanya gitu. Ada temannya yang berbisik-bisik dan itu temannya itu membisikkan dia. Terus saya tanya, kamu tahu dari mana kalau teman-teman kamu itu menceritakan kamu? Saya bilang gitu kan. Terus dia bilang, iya saya dengar dia membicarakan saya dengar bisik-bisik. Terus saya bilang, kalau bisik-bisik itu biasanya tidak terdengar. Terus saya bilang begini, kalau misalnya kamu tidak mendengar apa yang dia ucapkan, jadi kamu tidak usah merasa bahwa kamu yang mereka bicarakan gitu. Jadi kalau misalnya mereka tidak membicarakan kamu dan kamu merasa kamu dibicarakan, ya berarti kamu suuzon, berprasangka buruk. Saya bilang gitu kan. Jadi besok-besok kalau misalnya berprasangka buruk itu kan tidak baik. Jadi supaya besok-besok kamu tidak berprasangka buruk dan teman-teman kamu berbisik, ya udah kamu pergi aja gitu. Tinggalkan aja mereka cari teman lain gitu kan. Soalnya kan di kelas kamu itu teman-temannya banyak gitu kan. Teman-teman perempuan kan ada lebih dari 5 gitu. Ya udah kalau misalnya 2 orang ini berbisik, kami cari teman yang lain gitu. Tidak harus teman sebangku atau teman yang dekat dari kamu gitu. Jadi biarkan aja mereka berbisik, tidak usah juga marah, tidak usah berbisik balik gitu kan. Nah, walaupun begitu anak saya masih tetap komplain ya, tapi nggak apa-apa, kita dengarkan saja. Setelah menggosok, saya ke pasar, tapi tidak saya rekam ya Bunda, karena nggak keburu juga, karena saya pergi ke pasarnya sendiri. Ini belanjaan saya hari ini ada beberapa perkakas-perkakas yang saya beli untuk kebutuhan dapur. Pertama itu adalah
Uh, Cabai setengah kilo itu 15.000, bawang itu setengah kilo harganya 20.000, tepung sajiku 3.000, terus saya beli jagung. Jagung ini 4 buah saya beli pasar raya itu harganya 10.000. Terus setelah itu saya beli tahu di pasar raya gitu ya. Tahu di pasar raya itu harganya 10.000 itu dapat 9 gitu. Terus selanjutnya saya beli tempe. Tempe di pasar raya itu ada yang harganya 6.000, ada yang 5.000, ada yang 7.000. Jadi saya beli yang 6.000. Terus yang ini tempenya. Setelah itu setelah beli tempe saya beli kol. Saya beli kol itu harganya 12.000. Terus saya beli sayur-sayuran. Nah, kalau belanja sore-sore di pasar raya itu kita beli 3 jenis sayur itu harganya 10.000. Boleh 3 jenis yang sayur yang berbeda atau sayur yang sama itu harganya tetap 10.000. Nah, ini dia wortel, terong sama sayur hijau. Terus selanjutnya itu saya beli pisang. Ini pisangnya. Nah, ini jadi segar-segar sekali ya. Jadi total belanja saya hari ini itu adalah 109.000 kalau tidak salah ya. Mudah-mudahan hitungan saya nggak salah ya Bunda. Terus selanjutnya adalah saya memasukkan tahu-tahu tadi. Saya susun, saya masukkan dengan tempat yang ada airnya. Terus saya kasih garam gitu ya supaya tidak berlendir apa gitu. Saya bacanya gitu. Terus saya susun dan saya masukkan ke dalam kulkas. Berikut juga food preparation yang lainnya ya, seperti toge, seperti cabai gitu, jagung, terus tempe dan semuanya itu saya rapi-rapikan dulu dan saya masukkan ke dalam kulkas. Kegiatan saya selanjutnya adalah memasak ya. Setelah menyiapkan semua benda-benda yang saya beli, saya akhirnya memasak. Rencananya itu saya mau masak udang yang saya beli kemarin gitu. Jadi udang itu yang setahu saya kemarin saya belinya kalau tidak salah 80.000, 80 atau 85 itu setengah kilo gitu ya. Jadi saya tidak terlalu sering beli udang ya, sesekali aja karena kebetulan itu adalah makanan favorit untuk anak sulung saya gitu. Nah, jadi ini saya awali dulu dengan mengupas bawangnya dan beberapa terong juga mau dicabein, terus ada jagung. Nah, sebenarnya jagung ini bukan untuk dimasak hari ini ya. Jagung ini mau saya masukkan ke dalam kulkas, tapi karena nggak keburu gitu ya, karena sebentar lagi anak sulung saya pulang. Jadi saya selesaikan dulu memasak untuk persiapannya. Sebenarnya anak sulung saya itu kalau dia pergi ke sekolah, dia sekolah setiap hari gitu ya. Jadi selalu saya siapkan bekal sekarang gitu. Awal-awal dia sekolah itu dia tidak bawa bekal gitu ya. Jadi dia makan siang di kantin, beli makan siang di kantin. Itu katanya ayam geprek gitu ya. Tapi setelah beberapa hari saya pikir kayaknya mungkin lebih hemat kalau dia bawa bekal dari rumah. Lebih hemat dan juga lebih sehat. Dan saya coba gitu ya, akhirnya saya menjadi lebih rajin lagi memasak untuk mempersiapkan bekal dia pergi ke sekolah gitu. Karena dia pulangnya itu jam 3:30 gitu ya, jadi nggak mungkin juga dia berdesak-desakan di kantin. Karena dia pernah cerita waktu jam makan siang dia pergi ke kantin sama temannya dan itu berdesak-desakan dengan perempuan katanya gitu. Jadi kalau berdesak-desakan dengan perempuan membeli ayam untuk makan siang itu dia katanya nggak nyaman gitu ya. Jadi akhirnya setelah mendengar dia cerita seperti itu, saya inisiatif aja. Saya bilang ya udah mulai besok-besok Umi siapkan bekal untuk kamu pergi sekolah ya. Saya bilang gitu kan dan akhirnya dia menyetujui. Dan setelah hari pertama dia membawa bekal, saya tanya nih sama teman-temannya gitu. Saya teman-temannya, saya tanya sama dia gitu kan, gimana tadi makan siang gitu ya? Gimana makan siang di kelas tadi atau di kantin atau di mana gitu? Saya makan siangnya di kelas gitu. Dan terus dia bilang ternyata
banyak juga teman-teman saya yang bawa bekal mie katanya gitu. Jadi akhirnya kami makan siang bersama di kelas gitu. Jadi eh, kalau teman sebangku kamu bagaimana? Saya bilang gitu kan. Iya, teman sebangku saya juga makan siang di kelas. Jadi akhirnya bisa bercerita sama teman-teman yang lainnya. Jadi lebih seru katanya gitu kan. Alhamdulillah saya bilang gitu kan. Ya seperti itulah yang terjadi gitu. Jadi akhirnya setelah kejadian itu anak saya rutin bawa bekal setiap hari gitu. Jadi itu pun menjadi penyemangat saya untuk lebih rajin masak gitu ya. Ya, dan inilah hasil menu saya hari ini Bunda gitu ya. Menu simple, udang balado, udang dan kentang balado. Terima kasih sudah menyaksikan video kami. Jika ada kritik dan saran boleh silakan disampaikan ya. Jangan lupa komennya juga. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.